Dimanapun Anda berada saat malam hari ini, selamat bergabung di live streaming kami di DMK Doa Mujizat Kesembuhan. Dan biarlah kiranya kita mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan, urapan yang baru, kesehatan yang baru, sukacita yang baru. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, saat malam hari ini ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Layak setiap kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Mari naikkan syukur-Mu.
salah tinggal. Kuasa-Mu mengalir buat Mbak Susi sekarang ini. Terima kesembuhan, terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu Teni ya Tuhan.
mujizat-Mu terjadi. Yesus Tuhan, kami sembah. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, Buten, Bucen, Bu Waslia, dan semua sahabat-sahabat DMK diberkati malam hari ini. Ya Bapa, tetaplah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Tuhan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolong. Tuhan, Kau menolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Angkat tanganmu dan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi lebih sungguh katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ada kuasa Allah yang dahsyat, yang dahsyat, yang dahsyat dalam nama Yesus. Semua kami yang terhubung di live DMK ini diberkati, diurapi di dalam nama Yesus. Roh kami berkobar-kobar, jiwa kami sehat, tubuh kami sehat. Malam ini dibaharui dalam nama Yesus. Ada berkat Tuhan yang turun bagi kami. Kami percaya
Lewat live DMK ini kami menerima urapan yang baru dari Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Dan malam ini kami akan bisa tidur dengan baik. Kami akan tidur dengan damai sejahtera. Kami akan tidur dengan kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memberi berkat pada yang dicintainya pada waktu tidur. Biar lewat DMK ini kami dipersiapkan untuk istirahat yang baik. Dan esok kami bangun dengan roh yang berkobar-kobar, dengan tubuh yang sehat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kalau Ibu Susi dari Salatiga bisa bergabung di live DMK ini. Ibu Susi tidak kebetulan malam ini mujizat itu terjadi atasnya. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Dan semua kami, baik yang ada di studio, baik yang ada di rumah-rumah, kami mendapat mujizat yang berlimpah dari Tuhan. Dan lewat live DMK ini juga kami ingin memberkati bangsa kami. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, turunlah berkat-Mu untuk Indonesia. Turunlah berkat-Mu untuk bangsa yang kami kasihi. Biarlah negeri ini aman, damai, penuh dengan kasih di dalam nama Yesus. Terkhusus di bulan Natal ini, biarlah berkat Natal itu turun untuk negeri ini dalam nama Yesus. Pulau demi pulau diberkati, setiap penduduknya diberkati. Bahkan Tuhan, untuk daerah-daerah yang mengalami bencana, baik banjir bandang, tanah longsor, bahkan hal-hal yang lain, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengalami musibah. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menghibur, Engkau memberi kekuatan bagi setiap mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan berkat Natal turun bagi bangsa ini. Demikian juga untuk pemerintah kami, dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, seluruh jajaran sampai ke provinsi-provinsi, sampai ke jajaran terendah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai pemerintah kami untuk mengelola negeri ini. Pakai pemerintah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, terkhusus untuk mempersiapkan Pilpres Pileg di tahun 2024. Biar setiap fase-fase berjalan, Tuhan memberkatinya. Dan percaya Tuhan pakai pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan semua mereka ya Bapa. Terima kasih untuk negeri kami ini. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa terkhusus untuk kota kami di mana kami tinggal. Kami ada di Karawang ini diberkati oleh Tuhan. Biar setiap jiwa yang ada di Karawang, mereka semua mendapat kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di sekitar kami. Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, India, dan semua sekitar-sekitar kami. Setiap suku bangsa ini diberkati. Terlebih juga untuk Israel diberkati, dan Palestina diberkati. Dan juga Ukraina, Rusia diberkati. Seluruh bangsa-bangsa di bumi ini diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya inilah waktunya tuaian besar terjadi di bumi ini. Biar gereja-Mu menuai, biar gereja-Mu menjadi alat bagi kemuliaan. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi. Kami percaya kesembuhan telah terjadi. Terima kasih Bapa. Dan satu hal yang paling kami rindukan, biarlah Tuhan pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu.
pujian penyembahan ini naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Bapak terima kasih, terus tambahkan kapasitas DMK ini bagi kemuliaan nama. Dalam nama Yesus, saat ini berkati kami dengan firman-Mu lewat hamba-Mu Tante Tejo, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom Bapak Ibu yang sudah masih bergabung bersama dengan kami. Kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil di Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat yang 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Puji Tuhan. Di ayatnya yang ke-6, kita harus mengimani. Ketika Yesus melihat orang itu, kita ganti ketika Yesus melihat kita yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit yang begitu lama, terus Tuhan datang kepada kita, Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Kita harus mengimani ini, saudara. Tuhan datang kepada pribadi yang ada di lab ini, yang sedang menyaksikan ini. Ini kita mungkin senang, saudara. Kita imani ini. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi kita. Berapapun lamanya sakit saudara, di sini pun dikatakan, di ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan sudah 38 tahun lamanya orang ini sakit dan menunggu mujizat. Saat air kolam itu digoncangkan, tapi dia tidak bisa turun, saudara, karena dia tahu dia tidak bisa berjalan. Di situ ada juga di ayat yang di atas dikatakan ada orang yang buta, orang lumpuh, banyak saudara yang sakit dan menantikan mujizat. Saat air goncang itu, saat mereka turun, mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Tetapi di sini di ayat yang ke-5 dikatakan Tuhan Yesus datang sendiri, saudara, ke orang ini. Dan Tuhan Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Malam ini, saudara, saat ini saudara sedang menyaksikan, mungkin saudara mengalami sakit yang begitu lama. Dan mungkin saudara menghadapi pergumulan, kehidupan apapun. Percaya, saudara, mujizat Tuhan masih ada. Tuhan akan menghampiri saudara. Tuhan akan katakan, maukah engkau sembuh? Kalau kita mempunyai iman dan mempercayai kuasa Tuhan, saat ini saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara akan mengalaminya bersama dengan Tuhan. Di sini di ayat yang ke-7 tuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, sudah ada orang yang turun mendahului dia. Tetapi di ayat yang ke-8 ini ditekankan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu yang Tuhan katakan kepada orang ini. Dan mungkin Tuhan pun malam ini mengatakan kepada kita semua yang ada di sini, baik yang ada di live streaming, yang menyaksikan doa mujizat ini, Tuhan katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita harus percaya, saudara, kita harus membangun diri kita harus bangun, dan kita angkat tilam kita, dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ akan ada mujizat yang akan terjadi buat kita, buat saudara, buat saya. Amin. Buat firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini
boleh menguatkan kita, boleh menguatkan saudara, bahwa mujizat Tuhan itu masih ada buat saudara dan saya. Amin. Dipercaya mujizatnya tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Ya, ini yang barusan khotbah Evangelis Tania Tecio. Orang yang diurapi Tuhan ya, luar biasa. Nah, buat setiap sahabat-sahabat kami, jemaat-jemaat yang bergabung, sekali lagi shalom. Kami tidak bisa lihat nih namanya satu-satu, tapi yang komentar, nah kami jadi tahu. Di sini ada Bu Teni, Bu Cencen, Bu Susi, tadi ada Bu Teti, ada Tasya, ada yang lain-lain. Nah, kiranya terberkati dengan live DMK ini. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sudah memberi kita sesuatu ya. Nah, lewat firman malam hari ini kita dikuatkan bagaimana mujizat itu nyata lewat Yesus Kristus. Ya, kalau kita telah ada mujizat yang diberikan Allah di luar Yesus menurut firman Tuhan ini. Ya, di kolam Bethesda ini dikatakan kalau sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan turun, lalu goncangan air itu terjadi. Nah, setiap orang yang ada di serambi itu, yang berbaring, yang sakit, mereka berlomba-lomba siapa yang pertama kali turun itu yang sembuh. Dan ini sudah berjalan. Ini anugerah yang diberi oleh Bapa di surga. Tapi dari firman ini kita melihat ya, orang yang sakit, yang lumpuh 38 tahun ini mendapat anugerah khusus. Dia dapat anugerah khusus. Yesus mendatangi dia. Yesus berkata, mau gak engkau sembuh? Jadi saya ingin katakan begini. Kalau kita ingin mendapat anugerah khusus, jangan hidup agamawi. Hiduplah di dalam kasih karunia. Hiduplah di dalam cinta. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Karena Kristus sanggup memberi kita anugerah yang luar biasa. Ya, termasuk penyakit di sini bicara pergumulan. Ya, datanglah kepada Tuhan, hampiri Dia seperti kita malam ini di DMK ini kita mendatangi Dia. Kiranya setiap kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Seperti orang lumpuh ini didatangi Yesus, lalu mereka bercengkrama, ngobrol. Yesus menanyakan, maukah engkau sembuh? Biar lewat live DMK ini hal yang sama terjadi buat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita intim dengan Dia. Kita mengalami Dia. Kita naikkan doa kita, kita bergumul, kita berbincang dengan Yesus Tuhan kita. Dan kita dengar apa remanya. Kalau bagi orang lumpuh ini, remanya adalah, maukah engkau sembuh? Biar setiap kita juga mendapat rema dari Tuhan. Mungkin Tuhan menanyakan sesuatu kepada kita ya. Lalu setelah Tuhan memberi anugerah, dibutuhkan juga iman. Ya, dibutuhkan langkah iman. Di ayat 8 Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Dia mendapat rema, mendengar perintah Tuhan, dia melangkah. Dia bangun, angkat tilamnya, berjalan. Dan di ayat 10, sembuhlah dia. Kita dalam segala pergumulan persoalan kita, jangan mengasihani diri. Jangan mencari kambing hitam. Apapun yang kau alami. Kita di dalam Tuhan fokus kepada remanya, melangkah dengan iman. Lakukan sesuatu atas masalahmu.
Jangan salahkan A, salahkan B, salahkan C. Datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, dengar suara Tuhan. Ketika engkau mendapatkan rema, lakukan. Maka mujizat terjadi. Tuhan tidak butuh akar masalahmu. Yang Tuhan butuh iman kita. Amin, saudaraku. Ya, jadi lewat malam hari ini, di dalam Yesus ada anugerah, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada hal-hal yang tidak lazim. Gereja kita sekarang ini banyak mendapat pesan Tuhan, dan salah satunya kita disuruh melakukan hal-hal yang tidak lazim. Di sini Yesus melakukan hal yang tidak lazim. Normalnya orang turun ke kolam sembuh. Tapi Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim. Dia tidak menyuruh orang turun ke kolam, tapi dia menyuruh orang, angkat tilammu, bangunlah, berjalanlah. Dan mujizat terjadi. Kadang-kadang perintah Tuhan itu nggak normal. Ya, nggak normal. Kadang-kadang perintah Tuhan itu nggak bisa dikalkulasi. Belajar mengikuti Tuhan. Saya secara pribadi sama. Dalam menjalani hari-hari, dalam menjalani pelayanan-pelayanan yang ada ini, tidak berfokus kepada ritme yang normal, tapi berfokus kepada tuntunan Tuhan. Maka penting sekali hati kita ini harus selalu terconnecting dengan Tuhan, karena disinilah sumbernya. Dan kita bergerak sesuai dengan yang ada di sini. Tapi tentu kondisi hati kita mesti sudah stabil, mesti sudah dibersihkan, ya. Jangan juga kondisi hati yang naik turun seperti itu. Tentu kondisi hati yang sudah siap, ya, yang sudah diurapi oleh Tuhan. Pakai ini, jangan terlalu memakai ini. Walaupun pikiran itu penting, tapi mari berpusat di sini. Di sini maksudnya yang pertama ada rema Tuhan, ya, ada kasih Tuhan. Dan saudaraku, apapun yang engkau alami, percayalah, ketika engkau mengikuti Tuhan, mujizat seperti yang dialami orang yang sakit ini akan terjadi di hidup kita. Kalau dia sembuh secara fisik, mungkin kita akan sembuh secara rohani, secara jiwani, secara mungkin juga ekonomi, mungkin juga hubungan rumah tangga, mungkin juga apapun itu. Segala aspek hidup Tuhan ada di sana dan dia sanggup memulihkan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, ya. Oh, saya menyambut dulu nih, ada saudaraku yang bergabung nih dari Kediri. Salam Kediri, Pak Jakaria. Gimana kabar di Kediri, Pak Jakaria? Hujankah? Ya, ini Pak Jakaria, dia sudah lumayan berumur, ya. Tapi semangatnya semangat muda, ya, untuk melayani Tuhan, ya Pak Jakaria, ya. Doa kami Pak Jakaria semakin diberkati Tuhan. Pak Jakaria sehat, terus melanglang buana bersama Tuhan, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Berkati, mari kita akan akhiri DMK ini. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia.
terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, nyata menyertai setiap kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kau yang percaya menerima berkat ini, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, terima kasih yang masih bergabung dengan live streaming kami, sudah masih bergabung dengan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu dalam segala hal kehidupan kita, amin. Program kami sudah usai, tapi biarlah kasih karunia Tuhan tidak pernah usai dalam hidup kita, amin. Sampai jumpa hari Senin di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.